Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Renungan hari ini berjudul 3 Raja, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, dalam drama musikal yang sukses besar yang berjudul Hamilton, Raja Inggris George III ditampilkan dengan jenaka sebagai penjahat yang sinting. Akan tetapi, sebuah biografi terbaru tentang Raja George menyatakan bahwa ia bukanlah seorang tiran seperti yang digambarkan dalam Hamilton ataupun dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Seandainya George memang seorang yang lalim seperti yang dinyatakan orang Amerika, ya pasti sudah menghalangi upaya perjuangan kemerdekaan tersebut dengan cara membumi hanguskan semuanya. Namun menurut buku tadi, temperamennya yang santun dan baik hati telah menahannya dari perbuatan tersebut. Mungkinkah Raja George meninggal dunia dalam penyesalan? Mungkinkah kekuasaannya akan lebih sukses apabila ia bersikap lebih tegas terhadap rakyatnya? Belum tentu. Dalam Alkitab kita membaca tentang Raja Yoram yang mengukuhkan kekuasaannya dengan membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ayat 6 mengatakan Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 19 berkata, pemerintahannya yang kejam membuat rakyat tidak menangisi kematiannya dan juga tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya.
Sejarawan boleh saja memperdebatkan apakah George terlalu lembut, tetapi Yoram jelas-jelas sangat jahat. Raja yang terbaik hadir dalam diri Yesus, pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kristus sangat tegas dalam tuntutannya. Dia menuntut kebenaran. Tetapi dia juga menerima mereka yang gagal. Dia memberikan kasih karunia. Yesus memanggil kita yang percaya kepadanya untuk mengikuti pimpinannya. Oleh tuntunan Roh Kudus, dia memampukan kita untuk mengikuti teladan kepemimpinannya. Sahabat ODB, siapa yang berada di bawah kepemimpinan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih karunia dan kebenaran kepada orang-orang yang Anda pimpin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin memimpin orang lain seturut dengan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersatu